Kau akan pergi? Ya, selama seminggu. Laura terkejut dengan kepergian Juan yang sangat mendadak. Seminggu? Dirinya bahkan tidak pernah ditinggalkan Juan lebih dari sehari. Juan bisa melihat ekspresi Laura yang nampak kesal, tangannya bergerak mengacak-acak makanan tanpa nafsu. Kau tidak ingin aku pergi? Tanya Juan. Siapa, aku? Mana mungkin, aku senang kau mau pergi, jadi aku bisa berkuasa atas tempat ini. Laura memasukkan makanan ke dalam mulutnya, namun ia mengunyah tanpa nafsu. Juan tersenyum kecil. Kau membuatnya terlihat dengan jelas. Apa sih? Sudah kubilang, tidak masalah kau pergi. Juan menyangga dagu dengan telapak tangannya. Yakin? Ya. Laura memalingkan wajah, jangan lupa memberi kabar. Tentu saja, istriku. Memang kau mau kemana sih, sampai selama itu? Mengurus sesuatu yang penting. Aku tidak boleh tahu, ya? Kau akan tahu sendiri nanti. Terserah, deh. Aku duluan. Laura berdiri. Makananmu belum habis. Sudah kenyang. Juan memandangi kepergian Laura sambil menahan tawanya. Laura pasti ngambek karena ia pergi cukup lama. Tapi mau bagaimana lagi, Juan harus mengabulkan permintaan Laura untuk menghancurkan Benyamin. Ini adalah masa yang tepat untuk melakukannya. Juan mengambil lonceng kecil di atas meja dan membunyikannya. Seorang pelayan datang menemuinya. Panggil Hans. Tak lama kemudian, Hans datang. Anda memanggil saya, Tuan Shirley? Bagaimana persiapannya? Semuanya telah siap, sesuai dengan rencana. Tidak ada kesalahan, kali ini akan berjalan dengan lancar. Baiklah. Juan menggunakan sapu tangan untuk mengelap kedua tangannya. Ini akan sulit, tapi kita tidak bisa mundur. Tentu, Tuan. Juan berdiri, merapikan jasnya. Siapkan pesawat. Laura berbaring di ranjang, menonton video dari tablet tanpa minat. Meski matanya menatap layar, pikirannya tidak ada di sana. Jika Juan benar-benar pergi, apa aku akan kesepian? Padahal sudah ada Gina atau Cecilia yang akan menemaniku, kenapa aku harus merasa kesepian? Emma juga teman mengobrol yang baik, walau dia hanya datang di saat tertentu saja. Laura menghela nafas. Apa aku minta Juan jangan pergi saja? Tidak, tidak. Itu egois namanya. Aku tidak boleh menjadi manja hanya karena dikelilingi oleh kekayaan. Laura turun dari ranjang. Ia mendekati meja rias, menarik laci nomor 2 dari kiri. Di sana terdapat gelang, cincin, dan kalung yang cantik, namun tidak terbuat dari barang berharga. Laura membelinya saat dia dan Juan pergi kencan untuk pertama kalinya. Tangannya meraih sebuah gelang dengan mainan berbentuk bintang berwarna putih. Ia membelinya dari seorang wanita tua, yang mengatakan gelang itu akan memberikan keselamatan dan keberuntungan kalau dibawa berpergian. Laura tak percaya dengan keselamatan atau keberuntungan itu. Ia membelinya karena merasa kasihan dengan dagangan wanita tua itu yang tak laku. Apa ku berikan pada Juan saja? Siapa tahu gelang ini sungguh berfungsi. Laura memasukkan gelang itu ke dalam saku celana. Ia kembali memeriksa gelang-gelang lain yang memanjakan mata. Saat sibuk memeriksa, pintu kamarnya tiba-tiba dibuka dengan kuat, hingga membuat suara yang mengejutkan Laura. Kupikir ada serangan. Laura menghela nafas, saat tahu yang datang adalah Gina. Aku sudah mengetuk pintu berkali-kali, tapi kau tidak menjawab. Makanya aku langsung buka saja, aku ini khawatir tahu. Gina memberitahu 2 bodyguard yang berjaga di depan kamar Laura untuk kembali bekerja, setelah tahu tak terjadi apa-apa. Benarkah?
Kau mulai tuli, ya? Bukannya kau terlalu kurang ajar pada atasanmu? Kurang ajar begini, aku setia tahu. Gina mendekat, menatap gelang-gelang yang berserakan di atas meja rias. Di mana kau membeli mainan ini? Jalanan 25. Oh, aku pernah pergi ke sana, tapi diam-diam. Gina menyentuh satu gelang yang menarik perhatiannya. Hei, bukannya ini jam latihanmu dengan Cecilia? Dia tidak ada di kamarnya. Semua orang bilang tidak melihatnya pagi ini, bisa saja dia belum pulang. Belum pulang? Laura jadi teringat, kemarin malam mereka diserang. Gina melihat wajah khawatir Laura. Kau mengkhawatirkan orang yang salah. Iya juga sih. Ngomong-ngomong, apa suamimu akan minggat dari sini? Tanya Gina. Tidak, dia hanya akan pergi seminggu untuk urusan penting. Oh, itu sebabnya semua orang bersiap. Laura mengerutkan dahi. Apa katamu? Ada banyak mobil terparkir di halaman, orang-orang mengangkat barang ke dalam sana, aku juga melihat Juan sudah rapi. Apa? Laura? Gina langsung mengikuti Laura yang berlari keluar. Gina sempat berteriak, meminta Laura berhati-hati saat turun dari anak tangga, namun wanita itu tak mendengarkannya. Saat tiba di pintu keluar bangunan utama, Laura melihat Juan yang telah rapi, sedang bicara dengan Hans. Dan seperti yang dikatakan oleh Gina, orang-orang nampak sibuk mengangkat barang-barang ke dalam mobil. Aduh, kenapa kau berlari seperti orang gila? Memangnya ada apa sih? Gina berdiri di sebelah Laura, namun tak ada jawaban. Juan Shirley. Yang dipanggil menoleh. Juan menatap Laura yang berjalan cepat ke arahnya, dengan wajah marah. Saat Juan hendak bertanya ada apa, Laura langsung mengarahkan pukulan yang ditahan oleh Juan. Kau kenapa? Tanya Juan. Kenapa kau tidak bilang akan pergi sekarang? Kukira kau sudah tahu. Bagaimana aku bisa tahu, kalau kau tidak memberitahuku? Suara Laura yang keras membuat semua orang menoleh kepada mereka. Laura! Diam, jangan sentuh aku. Laura mendorong Juan, saat pria itu hendak menggenggam tangannya. Baiklah, ini salahku. Juan memegang bahu Laura, ini salahku karena tidak memberitahumu lebih awal, oke? Lain kali. Laura memalingkan wajahnya, kau harus mengatakannya lebih awal, jadi aku bisa melihatmu sebelum kau pergi. Baiklah, aku janji. Jangan marah lagi, ya? Laura tidak membalas. Ia mengeluarkan gelang tadi dari saku celana, menarik tangan kiri Juan, lalu memakaikan gelang itu di sana. Hal itu menjadi perhatian banyak orang, terutama Gina yang sampai berjinjit untuk melihat lebih jelas. Apa ini? Tanya Juan. Jaminan. Jaminan? Kau harus membawa ini pulang. Awas saja kalau dihilangkan, aku akan marah seumur hidupku. Juan menatap gelang itu, kini ia ingat dengan arti gelang tersebut. Boleh aku memelukmu? Laura langsung melompat dan memeluk Juan dengan erat. Pelukan itu berlangsung cukup lama. Juan meraih dagu Laura, memberi kecupan kecil di bibir istrinya. Jangan lupa janjimu, ujar Laura. Aku tidak akan melupakannya. Juan melepaskan pelukan mereka, aku pergi sekarang. Laura mengangguk. Hans membuka pintu mobil untuk Juan. Semua orang memasuki mobil mereka masing-masing. Saat mobil mulai bergerak, Laura melambaikan tangannya ke arah Juan. Cepatlah kembali. Fuck. Cecilia menatap langit-langit kamar dengan wajah datar. Ia bisa merasakan dingin dari AC mengenai kulitnya. Selimut putih menjadi satu-satunya benda yang menutupi tubuh telanjang engnya. Lalu, di sebelahnya, Brian berbaring, memeluknya dengan erat dalam keadaan yang sama.
Kenapa mereka berakhir di ranjang? Kalian sudah tahu jawabannya. Tidurlah sebentar lagi, apa kau tidak capek? Tanya Brian, dengan mata yang masih tertutup. Diam kau, kuda. Brian tertawa kecil. Bukan buaya, tapi kuda. Ya, kuda liar. Bukankah kau menikmatinya juga? Kau berada di atas untuk 2 ronde. Diam. Hah. Brian memeluk Cecilia lebih erat. Aku mau melakukannya lagi. Itu bukan bagian dari perjanjian. Aish, kau kaku sekali, Honey. Menyingkir. Cecilia mendorong Brian menjauh, lalu turun dari ranjang. Ia hampir saja kehilangan keseimbangan, karena merasakan sakit di bagian bawahnya. Mau ku gendong? Tanya Brian. Tidak, terima kasih. Cecilia memungut gaun hitam yang ia pakai semalam, ia pergi ke kamar mandi. Di depan wastafel, Cecilia menatap pantulan dirinya. Ia mengernyit melihat bekas permainan mereka semalam, yang memenuhi leher, dada, sampai lengannya juga. Cecilia tak ingin berbohong, kemarin itu memang luar biasa. Itu pertama kalinya ia sangat puas saat menghabiskan malam dengan seseorang. Tapi kenapa itu harus Brian Victor? Hah! Tidak kusangka, aku akan kalah. Padahal dulu aku selalu menang kalau melawannya. Cecilia menggesek kedua pahanya, saat merasakan sesuatu yang lengket di dalam mahkotanya. Brian Victor, kau baca asteris ngan sialan. Kau tidak pakai pengaman? Cecilia berteriak. Dari luar sana, Brian tertawa, maaf, Honey. Kondom yang disediakan hotel terlalu kecil untukku. Fuck. Sebenarnya ini juga salah Cecilia, karena ia tidak sadar Brian tak memakai pengaman. Mau ku bantu membersihkan? Tanya Brian dari luar. Boleh, kalau mau kupukul kepalamu dengan shower. Aku berniat baik, Honey. Kau mencari kesempatan, bukan berbuat baik. Kau tahu itu. Cecilia membersihkan dirinya hingga sangat bersih. Ia mengambil bathrobe yang digantung, lalu memakainya. Gaun hitam tadi malam ternyata berbau, bau alkohol yang menyengat. Aku tak mungkin pakai ini, sudah robek pula. Cecilia melempar gaun itu ke tempat sampah, lalu keluar dari kamar mandi. Cecilia melihat Brian yang sedang berdiri, hanya memakai celana, sedang bicara dengan seseorang di telepon. Aku mengerti, aku akan ke sana sekarang. Brian mematikan telepon. Pakai pakaianmu. Cecilia berjalan melewati Brian. Kenapa? Apa kau terngesang, Honey? Ups. Brian menangkap lampu tidur yang dilempar Cecilia ke arahnya. Bukannya kau harus pergi? Cepat pergi sana. Cecilia duduk di pinggir ranjang, mengambil ponselnya. Ada beberapa panggilan tak terjawab dari Laura, dan sebuah pesan dari Juan. Aku masih punya waktu untuk sarapan bersamamu, Honey. Suara dering ponsel berbunyi. Brian mengangkat telepon itu. Berhenti menelepon, aku pergi sekarang. Brian mematikan ponselnya, ia berdecak kesal. Aku harus pergi. Keputusan bagus. Cecilia masih pada ponselnya. Selesai memakai pakaiannya, Brian memberikan sebuah tas kepada Cecilia. Ini pakaian. Aku lihat gaunmu kemarin sudah tak bisa dipakai lagi. Aku akan menghargai ini. Cecilia mengambil tas itu. Aku juga sudah memesankan taksi. Brian menarik dagu Cecilia, saat ia hendak mencium bibir wanita itu, Cecilia menghentikannya dengan meletakkan telapak tangan di antara bibir mereka. Brian Victor, perjanjian kita sudah selesai. Berhentilah berperilaku seakan-akan kau kekasihku. Brian tersenyum. Hanya kecupan kecil? Tidak. Baiklah, aku pergi sekarang. Sampai jumpa lain waktu, Honey.
Cecilia tak menatap Brian, sampai pria itu keluar dari kamar hotel. Cecilia meletakkan ponselnya, ia menjatuhkan tubuh ke atas ranjang sambil menghela nafas. Aku berusaha keras merenggangkan hubungan kami, tapi dia membenarkan tali yang hampir putus hanya dengan satu langkah. Cecilia menutup matanya sebentar. Pesawat pribadi Juan mendarat di sebuah pulau pribadi yang merupakan aset milik Benjamin. Saat ia turun, puluhan orang beserta Bill Benjamin menyambut kedatangannya. "Selamat datang, Tuan Shirley. Terima kasih karena sudah bersedia meluangkan waktu sebentar untuk datang ke tempat sederhana ini," ujar Bill. "Merendah untuk meninggi ya." Juan menjabat tangan Bill. "Akulah yang harus berterima kasih, karena kau bersedia mengundangku ke pulau pribadimu." "Juan Shirley, sudah kuduga kau hanya makhluk bodoh yang berdiri di belakang nama Shirley. Rumor tentang kekejamannya, aku yakin itu hanya omong kosong belaka." Bill tersenyum. "Aku akan menuntunmu, mari." Mereka memasuki mansion yang cukup mewah. Melihat ini, Juan jadi ingat dengan Laura. Haruskah aku berikan pulau pribadi pada Laura? Dia pasti akan menyukainya. "Bagaimana keadaanmu, Tuan Shirley?" tanya Bill. "Semuanya baik-baik saja. Kau beruntung, karena masih muda dan kuat, jadi kau bisa menghadapi mereka dengan baik. Berbeda denganku, yang sudah mulai tua dan melemah. Aku bahkan tak bisa melindungi putriku sendiri. Setidaknya kau berhasil kabur, bersama para tamu lainnya." "Tuan Shirley, sepertinya kau salah paham. Aku tidak bermaksud untuk kabur. Aku tidak menyangka hal ini akan terjadi, apalagi semua penjaga yang aku tempatkan ternyata mengkhianatiku. Karena itulah, aku pergi untuk mengamankan putriku, lalu kembali bersama para pasukanku." "Oh, iya. Syukurlah, kupikir kau memang kabur karena takut." Juan melirik Bill dengan tajam. "Atau, karena kau sudah mengetahui ini akan terjadi, kau bergerak dengan cepat." Bill menunjukkan wajah sedih. "Apa kau mencurigaiku? Bagaimana bisa aku melukai putriku sendiri? Kau tahu, betapa sayangnya aku kepadanya." "Fat, kenapa kau serius sekali?" "Aku hanya bercanda. Mana mungkin aku menuduhmu melakukan penyerangan di ulang tahun putrimu sendiri? Kau tidak sejahat itu, sampai ingin menghancurkan pesta milik orang yang berharga." Bill sedikit berdenyut. "Lalu, bagaimana dengan Nyonya Shirley?" "Dia sedang beristirahat di rumah, sepertinya dia sedikit shock setelah kejadian itu." Kalau Cecilia mendengar karangan Juan, dia pasti tertawa. Semua orang yang mengenal Laura dengan dekat pasti tahu, wanita itu sedang rebahan manja sekarang. "Aku harap dia bisa beristirahat dengan tenang." Bill tersenyum dengan tajam. "Terima kasih, dia pasti akan melakukannya." Mereka tiba di sebuah ruangan luas, itu adalah ruang makan. Terdapat meja panjang dengan banyak tempat duduk. Mereka memilih untuk duduk berhadapan. Tak lama kemudian, makanan yang kebanyakan adalah seafood disajikan. Bahan makanan diambil langsung dari tempat ini. "Kami membudidayakan udang, lobster, ikan, kerang, dan menanam buah-buahan segar untuk dijadikan bumbu. Aku membawa koki profesional khusus untuk menyambut kedatanganmu. Anggur ini aku impor dari Paris. Ini adalah anggur berkualitas tinggi, mahal dan sulit didapatkan. Aku beruntung bisa menyajikannya untukmu. Aku harap kau menyukai hidangannya. Terima kasih atas jamuannya. Kalau begitu, mari bersulang atas dimulainya kerjasama antara Shirley dan Benjamin." Bill mengangkat gelas kaca yang berisi anggur. "Mari." Suara dentingan dari dua gelas kaca yang bertemu terdengar. Juan meneguk anggur dengan pelan. Lidahnya telah biasa dengan minuman seperti ini, jadi Juan tahu mana anggur yang bagus dengan yang bukan.
Dia memberiku sampah dan menyebutnya sebagai anggur mahal. Juan meletakkan gelas, meraih pisau dan garpu, lalu memotong ikan panggang yang disajikan dengan potongan salad segar. Satu suapan masuk ke mulut, Juan bisa merasakan nikmatnya ikan, berpadu sempurna dengan segarnya salad, saus yang pas, dan juga racun. "Bagaimana, Tuan Shirley?" tanya Bill. "Aku menyukainya, ini sangat nikmat." Juan kembali menyuap, membuat Bill semakin tersenyum. "Benar, seperti itu. Kau harus menelan semua racunnya dengan baik. Memang tidak ada efeknya sekarang, tapi jika terus-terusan kau makan selama seminggu, racun ini akan bereaksi dalam sebulan dan melumpuhkan semua organ penting. Saat kau mengetahuinya, semua sudah terlambat. Shirley akan hancur. Aku bisa mendorong Victor menjadi penguasa, menikahkan putriku dengan Brian Victor. Selanjutnya apa ya?" Bill tak bisa menahan senyumnya saat memikirkan kehidupan bahagia di masa depan nanti. Juan tak berhenti memakannya, meskipun itu beracun. Alasannya, karena tubuh Juan telah terbiasa menghadapi racun. Juan mendapatkan pelatihan khusus dari Jordan, yang hanya dilakukan kepadanya. Sejak kecil, Juan sudah biasa meminum racun dengan takaran kecil, kemudian semakin besar, hingga tubuhnya menjadi terbiasa. Hal ini tidak akan membahayakannya, kecuali racunnya sangat mematikan dan bisa membunuh dalam waktu singkat. Juan tahu, Bill tidak akan melakukan itu. Karena dalam dunia seperti ini, membuat lawan tersiksa sebelum membunuhnya adalah hal menyenangkan. Juan juga menikmati hal seperti ini. "Aku senang kau makan dengan baik, Tuan Shirley," ujar Benyamin. "Ini juga berkatmu yang sangat memperhatikan makananku, sampai aku merasakan ada bumbu spesial di dalamnya." Juan tersenyum, ia kembali memotong ikan. "Aku dengar kau dan istrimu diserang di jalan saat perjalanan pulang ke rumah." Akhirnya dia membahas ini. Juan mengangguk, "Benar, sampai sekarang aku belum menemukan pelakunya. Dia pasti orang yang sangat kuat." Bill mengetukkan jarinya di meja. "Kupikir, ini ada hubungannya dengan penyerangan kemarin." Juan menatap Bill dengan wajah penasaran. "Kau tahu sesuatu, Victor?" Juan mengangguk. "Aku juga menganggap mereka sebagai pelakunya. Orang-orang itu diperintahkan oleh pria tampan, benar kan? Pria itu pasti Brian Victor." "Aku tidak menyangka, dia sampai turun langsung ke jalanan untuk mencari bawahan yang tidak berguna." "Tuan Benyamin." "Ya." Juan tersenyum. "Dari mana kau tahu mereka diperintahkan oleh pria tampan?" "Aku tidak pernah memberitahumu soal hal ini. Rumor yang beredar juga tidak akan mengatakannya, karena ini adalah rahasia milik Shirley." Bill terkejut. Itu. Jadi, bagaimana bisa kau tahu?" Juan memberi tatapan tajam, yang membuat Bill langsung ditekan oleh aura yang kuat. Aku ceroboh. Bagaimana jika dia curiga?" Bill mencoba mencari alasan, namun ia tak menemukan yang bagus. "Karena kita sudah bekerja sama, aku akan berpura-pura tidak pernah mendengar ini darimu." Juan berdiri, ia berjalan mendekati Bill, meletakkan tangannya di bahu pria itu. "Aku tidak tahu dari mana kau mendengarnya, dan tidak akan mencari tahu. Aku harap, kau tidak akan mengacaukan kerjasama ini." Bill menelan ludah kasar saat Juan berjalan melewatinya. "Bach Asterisngan kecil itu, berani sekali dia mengancamku. Kau akan segera habis, Juan Shirley."